Haleluya, saya akan menceritakan sedikit tentang kasus Badar. Jadi bagaimana Nabi ini mengutus sahabat-sahabatnya, dan yang paling dia senangi adalah pamannya Hamzah. Ini sebelum perang Badar dimulai, Muhammad yang sudah kekurangan makanan dan minuman karena dia sudah punya beberapa orang istri di awal-awal ini. Nah, ketika itu saya juga tidak tahu persis berapa istrinya. Yang jelas adalah Aisyah dan Saudah binti Zam'a. Kira-kira sebulan setelah kegagalan Hamzah untuk melampok, Muhammad mengirim 60 jihadis yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harith, saudara sepupunya, untuk melakukan operasi teror terhadap kafilah Quraisy yang kembali dari Syria. Bukan Syria waktu itu, Syam. Dan dikawal oleh 200 pasukan keamanan bersenjata. Ketua kafilah itu adalah Abu Sufyan bin Harbi dan Ikrimah bin Abu Jahal. Gerombolan Muslim pergi sampai jauh ke Tayyatul Murra, tempat mata air di Hejaz. Tidak ada pertempuran yang terjadi karena orang Quraisy ternyata berlalu jauh dari para Muslim. Meskipun demikian, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang jihadis sejati, menembakkan sebuah panah ke orang Quraisy. Ini adalah pertama kali Muslim melemparkan panah-panah yang kemudian ditembakkan, mengejutkan orang-orang Quraisy, dan merupakan serangan mendadak dan memperingatkan mereka akan bahaya yang timbul di kemudian. Akan tetapi tidak ada pertempuran yang terjadi dan para Muslim kembali dengan tangan kosong. Beberapa orang berpendapat bahwa ulama-ulama mengatakan bahwa Ubaidah adalah jihadis yang pertama yang membawa bendera Islam. Tapi orang lain berkata bahwa Hamzah lah yang pertama, dan beberapa pendapat bahwa Muhammad memerintahkan Ubaidah untuk melakukan penyerangan ketika Muhammad sedang kembali dari perampokan di Al-Abawa. Dan saya membuat ataupun nonton lagi video-video lama saya yang berkaitan dengan ini. Segera Anda akan tahu tentang perjalanan sejarah itu. Ada teror yang ketiga, serangan atas kafilah Mekah di Khaybar oleh Sa'id bin Abi Waqqas, April 623 miladi. Usaha berani Sa'id bin Abi Waqqas yang menembakkan panah-panah pada orang Quraisy tentunya telah membuat Muhammad kagum. Saat itu Sa'ad berusia antara 23 sampai 25 tahun. Meskipun begitu, usia mudanya tidak jadi penghalang bagi Muhammad untuk menunjuknya sebagai ketua gerombolan pelampokan yang berjumlah 20 orang. Sumber lain mengatakan 8 orang saja terhadap kafilah Mekah. Semuanya adalah kaum muhajir. Jadi 1 bulan kemudian operasi teroris ketiga dilaksanakan di bawah pimpinan Sa'ad yang masih muda. Sa'ad dan gerombolannya menyusun siasat untuk menyergap di lembah Qorrar di jalan menuju Mekah dan menunggu untuk menyerang kafilah Mekah yang kembali dari Syria atau Syam. Mereka mau menyergap diam-diam. Meskipun begitu, dengan kecewa berat,
mereka akhirnya menyadari bahwa kafilah Mekah telah berhasil mengelabui mereka dan telah berlalu dari tempat itu sehari sebelumnya. Orang-orang Muslim kembali ke Madinah dengan tangan hampa untuk kesekian kalinya. Saudara-saudara, ini bisa kita lihat bagaimana mereka ini memang tidak ada hentinya melakukan ancaman-ancaman kepada orang-orang di sekitarnya, apalagi ada musuh bebuyutan yaitu kaum kafir Quraisy yang telah mengusir Muhammad dari kampung halamannya karena dia selalu tertekan hidupnya dengan agama baru yang hanya kira-kira 100 orang pengikut mereka di Mekah itu. Nah, dengan masuknya Umar bin Khattab di dalam Islam, kemudian mendukung Muhammad, dan itu menjadi bukti bagi Muhammad memiliki kekuatan untuk nakut-nakutin orang yang satu suku dengan dia, yaitu Quraisy tadi. Saudara-saudara, memang ini titik awal yang harus saya mulai membicarakan masalah masalah perang awal, yaitu perang Badar. Jika teroris itu adalah untuk membangkitkan rasa teror dalam hati musuhmu dan musuh Allah, maka kami berterima kasih kepadanya yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang memungkinkan kami menjadi teroris. Itu Ramzi bin al-Shihab. Demikian saudara-saudara, di dalam pembicaraan saya nanti saya akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Saya berusaha untuk menyambung pemahaman ini karena Muslim Indonesia tentu tidak berani ataupun malu membicarakan ini. Tuhan Yesus memberkati.